Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Profesor Junaidi Latif. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah biofarmaseutika dengan judul pengembangan tocilizumab dan pengujian biosimilaritas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Haris dengan NIM 051924153006. Sebelum saya menjelaskan tentang pengembangan dari obat tocilizumab, karena sejatinya tocilizumab ini sudah dilakukan penelitian bahwasanya tocilizumab punya peran penting dalam pengobatan dari artritis reumatoid atau disebut RA. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkenaan dengan penyakit artritis reumatoid ini. Artritis reumatoid merupakan penyakit autoimun dengan kondisi inflamasi kronis sistemik yang menyebabkan poliartritis simetris yang ditandai dengan sinovitis persisten dan kerusakan tulang serta tulang rawan. Nah, sampai saat ini etiologi dari RA ini masih belum sepenuhnya dipahami dan dinilai multifaktorial. Nah, pada beberapa penelitian diketahui bahwasanya ada peran dari sitokin proinflamasi dalam patogenesis dari RA yang menyebabkan inflamasi serta kerusakan pada sendi-sendi. Sebagai contoh, sitokin tersebut adalah TNF-alfa, interleukin 1 beta, ataupun interleukin 6. Terapi yang biasa digunakan pada RA di sini biasanya banyak digunakan golongan DMARDS atau disebutnya antirematik modifikasi penyakit yang konvensional seperti hidrokloroquine, methotrexate atau MTX, sulfasalazin, dan levonomid. Nah, di samping itu juga ada terapi-terapi tambahan selain DMARDS, yaitu obat antiinflamasi non-steroid ataupun obat antiinflamasi yang steroid. Nah, ternyata setelah banyak digunakan dan dievaluasi, terapi konvensional ini ternyata dia tidak memadai. Oleh karena itu, dilakukan kombinasi-kombinasi dari terapi untuk rheumatoid arthritis ini, dari pengobatan dengan DMA-RDS, dan dikombinasi dengan produk-produk biologi seperti inhibitor TNF-alpha, kemudian inhibitor dari interleukin 1, modulator selektif antibodi aktivasi sel T, kemudian juga ada antibodi monoklonal yang mendeplesi sel B. Di samping itu, yang terbaru adalah ada recombinant humanized monoklonal antibody IgG1 yang dengan nama tocilizumab. Dia diketahui bekerja dapat menghambat jalur dari interleukin 6. Nah, obat tocilizumab ini sudah disetujui untuk pengobatan dari rheumatoid arthritis yang sedang hingga yang berat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pengembangan dari tocilizumab dalam pengobatan RA untuk mengetahui bagaimana efikasinya, keamanannya dari obat ini berdasarkan hasil uji-uji klinisnya, serta juga kita akan mempelajari biosimilaritas dari obat tocilizumab ini. Sebelum kita mempelajari tentang pengembangan tocilizumab dan uji biosimilaritasnya, baiknya kita pelajari terlebih dahulu patogenesis dari rheumatoid arthritis dan peran dari interleukin 6. Nah, berdasarkan gambar ini diketahui bahwasanya patogenesis dari rheumatoid arthritis ini melibatkan multifaktor, yaitu sel B, ada sel T juga terlibat, dan juga sitokin-sitokin yang menyebabkan peradangan artikular. Nah, makrofag dan fibroblast di sinovial ini menghasilkan faktor-faktor inflamasi, antara lain interleukin 1 beta, kemudian ada interleukin 17, kemudian ada TNF-alfa, dan juga terdapat interleukin 6. Nah, di sini interleukin 6 inilah yang memiliki banyak peran. Dia memiliki efek yang bermacam-macam yang berpengaruh terhadap
kekebalan, termasuk dia merangsang fibroblast, kemudian juga osteoklas, juga di sini mempengaruhi makrofag, kemudian mempengaruhi juga T helper 17, sel T helper 17, kemudian dia menghambat T regulator, juga mempengaruhi dari sel beta, dan termasuk juga menginduksi produksi dari protein C reaktif, yang pada akhirnya ke semua aktivitas dari interleukin 6 ini akan menyebabkan panus formasi pada pasien rheumatoid arthritis. Nah, interleukin 6 sendiri bekerja melalui jalur persinyalan, terikat pada reseptor interleukin 6 yang ada di membran ataupun yang terikat pada reseptor interleukin yang terlarut. Kinetika dari farmakokinetik dari tocilizumab. Pertama, tocilizumab ini diketahui memiliki afinitas yang tinggi terhadap reseptor interleukin. Kemudian profil farmakokinetiknya dia mengikuti profil farmakokinetik yang nonlinear, di mana Cmax meningkat dengan proporsi peningkatan sebanding dengan peningkatan dosis, namun untuk AUC banding waktunya meningkat secara tidak proporsional. PCZ mengikat reseptor interleukin 6 yang terlarut dengan cara bergantung pada dosis dan menjenuhkan reseptor pada konsentrasi 0,1 mg per mililiter. Namun penghambatan total terlihat pada sekitar konsentrasi 4 mg per mililiter. Eliminasi dari TZZ sendiri bersifat bifasik, di mana dapat bersifat linear ataupun non-linear tergantung dari konsentrasi obat dalam serum. Nah, ini merupakan beberapa uji klinik yang sudah dilakukan. Pada artikel ini diketahui merupakan artikel review dari bermacam-macam uji klinik, baik dari fase 1, 2, ataupun 3. Diketahui di sini ada sekitar 12 uji klinik, di mana di sana pengujian tocilizumab sendiri ada yang dia diujikan sebagai obat tunggal, ataupun juga ada yang diujikan sebagai kombinasi, ada yang dikombinasi dengan methotrexate, ada yang dikombinasi diuji dengan DMARDS, kemudian ada yang juga diuji dengan placebo. Berikut merupakan hasil uji kliniknya, efikasi dari tocilizumab. Nah, jika kita baca di sini bahwasanya pada tabel ini efikasi dari tocilizumab ini dibaca berdasarkan beberapa parameter, yaitu yang pertama ada ACR20. ACR20 ini merupakan kriteria respon dari pengujian untuk artritis rheumatoid, atau disebutnya juga American College of Rheumatology. Nah, dua angka 20, 50, 70 ini merupakan persentase peningkatan klinis dari baseline setelah pengobatan. Nah, sedangkan yang DAS ini merupakan disease activity score pada 28 sendi. Ya, nanti diukur kriteria peningkatannya, remisinya. Kemudian yang terakhir ada HAQ-DI rata-rata, ini merupakan Health Assessment Questionnaire Disease Index Score, serta untuk mengetahui seberapa besar tingkat kerusakan dari sendi. Nah, jika kita lihat di sini, dari kesemua hasil uji klinis fase 3 dan 4 ini, diketahui bahwasanya nilai ACR ataupun DAS ataupun HDI menunjukkan bahwa persentase misalnya dari ACR ini lebih bagus, lebih baik dibandingkan dengan terapi yang lain, baik pada TZZ yang tunggal ataupun yang kombinasi. Contohnya seperti ini, TZZ dengan dosis 4 mg dikombinasi dengan methotrexate, kemudian yang ini dosis 8 mg dikombinasi dengan methotrexate, sedangkan dibandingkan dengan placebo, dia nilainya masih jauh lebih tinggi.
Dan yang lain TZZ yang dikombinasi dengan placebo pun yang diuji dibandingkan dengan placebo, dia memiliki efikasi yang lebih bagus. Lanjutnya keamanan dari dan toleransi dari tocilizumab. Dari hasil uji klinis fase 3 dan fase 4 diketahui memang di sini ada adverse effect dari tocilizumab. Ada pada beberapa pengujian ada yang diketahui dia berpengaruh terhadap infeksi, kemudian ada munculnya neoplasma, kemudian juga ada yang dan beberapa efek samping yang lainnya. Ada yang efek samping ringan, ada yang efek samping berat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya uji biosimilar dari tocilizumab. Nah, produk biosimilar, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya produk biosimilar ini harus menunjukkan kesamaan dalam hal kualitas, keamanan, dan efikasi dengan produk referensi. Dalam hal ini adalah tocilizumab originator. Kemudian produk biosimilar tidak harus sama persis secara struktur, namun dia dengan produk referensinya, namun secara atribut kualitas kritis atau disebut CQAS harus cocok sehingga memiliki yang pertama efikasinya harus sama, kemudian keamanannya, dan yang terakhir adalah hasil uji imunogenisitasnya serupa dengan produk referensi. Nah, pada artikel diketahui bahwa dikembangkan produk biosimilar yang disebutnya dengan nama HS628, dia diusulkan sebagai produk biosimilar dari tocilizumab. Nah, uji biosimilarnya sendiri dari HS628 dengan produk originator tocilizumab, dia mencocokkan yang pertama sifat fisika kimianya dan karakterisasi dari fungsional kedua pembanding dari HS628 dan produk originator dari tocilizumab. Berikut strategi karakterisasi yang akan diuji. Yang pertama diuji struktur primernya, kemudian struktur order tertingginya, kemudian diuji juga modifikasi transaksionalnya, kemudian diuji heterogenitas dari muatannya, kemudian ada pengujian juga heterogenitas dari ukurannya, kemudian juga glikosilasi. Nah, ini yang merupakan uji untuk fisika kimianya, sedangkan binding activity dan potensi ini untuk menguji dari karakteristik fungsionalnya. Ini merupakan metode-metode yang digunakan, dan hasilnya adalah yang pertama sifat fisika kimianya. Untuk struktur primernya, bahwasanya diketahui urutan asam amino primer dari fragmen produk biosimilar HS628 yang dibandingkan dengan originator dihasilkan bahwa cakupan urutannya 100% untuk rantai berat dan ringan dari kedua produk tersebut. Artinya secara struktur tidak ada perbedaan. Kemudian modifikasi post translasionalnya tidak terdeteksi, hasilnya adalah tidak terdeteksi oksidasi metionin pada kedua produk dan juga tidak terdeteksi fosforilasi yang diamati pada kedua produk. Kemudian berikutnya hasil heterogenitas muatan diperoleh bahwa kandungan varian muatan sebanding antara kedua kelompok, baik pada HS628 ataupun originator dari tocilizumab. Kemudian heterogenitas untuk ukurannya, tidak ada fragmen atau varian dengan molekul rendah, berat molekul rendah yang ditemukan pada kedua produk. Dan juga tidak ada indikasi berbagai jenis varian dengan berat molekul yang tinggi. Kemudian hasil dari glikosilasinya, pola glikan dari HS628 dan originator tocilizumab terdiri dari glikoform utama yang sama.
Kemudian tidak ada glikofom imunogenik potensial seperti residu NGNA yang diamati. Kemudian hasil uji biosimer untuk karakterisasi dari fungsionalnya, yang pertama kekuatan ikatan atau afinitas. Di sini diuji afinitasnya kedua produk HS628 ataupun yang originator tocilizumab terhadap interleukin 6 reseptor, kemudian VC gamma R3A dan VCRN. Nah, jika dilihat pada tabel ini, hasilnya menunjukkan bahwa nilai minimum dan nilai maksimumnya jika dibandingkan antara tocilizumab originator dan HS628 tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya dia memiliki kekuatan ikatan yang hampir sama, baik pada interleukin 6 reseptor ataupun pada yang pengukuran yang kedua ini. Kemudian hasil uji antiproliferasinya. Nah, kedua produk ini baik HS628 dan tocilizumab, dia diukur potensinya dengan diberikan pada sel DS1. Nah, pada gambar ini terlihat secara grafik bahwasanya potensi relatif rata-rata terhadap tocilizumab originator sebesar 98%, 102%, 94%, dan 105% untuk 4 batch HS628. Kalau dilihat dari grafiknya, dia terlihat seperti tumpang tindih. Artinya secara uji antiproliferasi, dia memiliki potensi yang sama antara produk biosimilar HS628 dengan originator tocilizumab. Kemudian selanjutnya, uji karakterisasi fungsional berikutnya adalah penghambatan fosforilasi STAT3. Nah, STAT3 ini telah diketahui bahwa dia memediasi pensinyalan dari interleukin 6 melalui interaksinya dengan interleukin 6 reseptor. Nah, interleukin 6 ini dapat menginduksi fosforilasi dari STAT3. Oleh karena itu, dua produk ini akan diuji untuk penghambatan fosforilasi terhadap STAT3. Hasil pengujian didapatkan bahwa baik HS2628 dan tocilizumab originator dapat menghambat fosforilasi STAT3 dalam sel U937. Nah, jika dilihat dari gambar ini, dia baik yang tocilizumab ataupun HS628 dia memiliki kurva yang sama, artinya tumbang tindih, yang bisa disimpulkan bahwa dia memiliki penghambatan yang sama terhadap fosforilasi STAT3. Hasil dari nilai efektif konsentrasi 50 yang dihitung pada kurva dosis respon ini, bahwasanya HS628 dia serupa dengan tocilizumab originator. Dari hasil uji klinis dan uji biosimilar tadi, bisa kita simpulkan bahwa tocilizumab terbukti memiliki efikasi yang baik terhadap terapi rheumatoid arthritis, baik digunakan sebagai monoterapi ataupun kombinasi dengan methotrexate ataupun dengan obat DMARD lainnya. Kemudian tocilizumab dia terbukti mengurangi perkembangan penyakit dan meningkatkan fungsi fisik pada pasien-pasien rheumatoid arthritis. Kemudian masalah keamanan tocilizumab seperti yang tadi terlihat pada tabel, seperti peningkatan enzim hati, kemudian peningkatan nilai LDL, infeksi, kemudian perforasi gangguan gastrointestinal terlihat pada uji jangka pendek. Jadi uji yang tadi merupakan uji jangka pendek. Oleh karena itu perlu dilakukan uji jangka panjang untuk mengetahui keamanan dari tocilizumab lebih lanjut. Kemudian hasil uji klinis tadi diketahui bahwa bisa dikatakan bahwa tocilizumab memiliki potensi dia bermanfaat pada pengobatan
penyakit autoimun lainnya, seperti penyakit autoimun lainnya, kemudian penyakit tulang belakang, penyakit kardiovaskuler, transplantasi organ, kemudian juga sarkoidosis dan keganasan, di mana terdapat peran dari peningkatan kadar interleukin 6. Karena tocilizumab ini dia penghambat dari reseptor interleukin 6, maka untuk penyakit-penyakit yang diketahui ada ekspresi peningkatan kadar interleukin 6, dia punya potensi bisa digunakan pengobatannya menggunakan tocilizumab. Kemudian hasil biosimilar dari tocilizumab yang dibandingkan dengan produk biosimilarnya yaitu AS628 secara karakterisasi fisika dan biologisnya atau secara fungsionalnya berdasarkan hasil dari verifikasi struktur primer, kemudian struktur organ tinggi, modifikasi post-translasi, heterogenitas dari muatannya, heterogenitas ukuran glikosilasinya, kemudian afinitasnya terhadap reseptor interleukin 6, kemudian FC gamma R3A dan FcRn, serta aktivitas antipoliratif dan penghambatan fosforilasi STAT3, bisa dikatakan bahwa produk biosimilitas HS628 dia memiliki kemiripan yang tinggi terhadap produk originator tocilizumab. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait pengembangan tocilizumab dan pengujian dari biosimilarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.